Salam, selamat pagi, selamat berjumpa di ibadah minggu dengan penuh sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Pagi hari ini kita patut mengucap puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima dan sudah kita nikmati. Dan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah minggu bersama-sama di rumah kita masing-masing, di kelompok, di sel-sel pelayanan, masih dalam situasi pandemi COVID-19 secara online. Namun tidak mengurangi semangat dan tekad kita dalam memuji, memuliakan, dan sembah sujud kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang selalu memberkati dan mengasihi jemaat-Nya tanpa berkesudahan. Biarlah makhluk Tuhan yang bernapas memuji, memuliakan, dan sembah sujud kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah di saat ini. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah kepadanya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita di saat ini dari Matius pasal 18 ayat yang ke-15 yang demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Amin. Bersama kita mengkidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 8 bait yang pertama dan ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu pada
Jemaat disilakan duduk. Saudaraku kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang menghantar kita memasuki penyesalan dan pengakuan. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sebelum kita memohon pengampunan, terlebih dulu kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Dengan mengakui sungguh bahwa hari-hari kehidupan kami senantiasa diwarnai dengan kemurahan dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Namun juga di sisi yang berbeda, sesungguhnya kami tertunduk malu oleh karena kehidupan yang senantiasa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami gagal menjadi anak-anak yang berterima kasih, anak-anak yang merespon akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan nyata dan keseharian kami. Malah kami hidup seturut dengan keinginan hati kami. Kami hidup lebih mengutamakan kehendak dan kemauan, sehingga semakin kami diberkati, namun kami semakin menjauh dari Tuhan.
Oleh karena itu kami datang dalam sujud dan hormat, tapi juga dengan rasa malu memohon pengampunan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Dikau Allah yang setia mengampuni manakala kami datang dengan jujur dan tulus untuk mengakui segala pelanggaran kami. Karuniakan kami kekuatan untuk hidup di dalam kasih Tuhan di dalam hari-hari yang akan datang. Kami mengucap syukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh menerima kasih dan pengampunan dari Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Puji Tuhan, Dia Allah yang sungguh luar biasa, yang setia menyediakan kasih dan pengampunan bagi setiap yang datang memohon kepadanya. Beginilah firman Tuhan sebagai berita sukacita bagi kita bersama di saat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 174B. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas waktu terindah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami banyak sekali tantangan, cobaan yang harus kami alami, dan kami tidak mampu untuk menjalaninya Tuhan tanpa Engkau. Kami boleh menjalani karena hanya kekuatan yang daripada Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin lebih dekat hidup dengan Engkau. Pada saat ini kami mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka hati kami, Tuhan membuka mata rohani kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, boleh benar-benar kami mengerti. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat marifat dari kerajaan surgawi, sehingga apa yang disampaikan boleh semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 pada ayatnya yang ke-15 sampai 20. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51. Kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di Minggu 6 September 2020 adalah firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Saudara-saudaraku, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sebuah relasi yang baik antar sesama untuk mencapai banyak hal di dalam kehidupan.
namun konsekuensi daripada membangun relasi, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah muncul kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan diri atau kepentingan kelompok. Perilaku yang cenderung mengabaikan atau bahkan mungkin mengorbankan kepentingan orang lain. Pada tataran inilah mudah terjadi gesekan atau konflik yang tak terhindari. Untuk mengatasinya, orang lalu membuat aturan-aturan yang disepakati sebagai pedoman untuk mengatur hak dan kewajiban agar manusia bisa hidup berdampingan tanpa saling merugikan atau mengorbankan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengulangi nats pembimbing tadi, tetapi saya membacanya dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari yang pengertiannya makin lebih jelas. Begini Bapak Ibu, kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Kalau ia menuruti kata-katamu, maka berhasillah engkau mendapatkan saudara itu kembali. Ayat yang baru saya bacakan ini adalah langkah awal atau langkah pertama dari beberapa tahapan yang dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Langkah awal ini adalah penyelesaian secara interpersonal. Ketika penyelesaian model ini belum ada solusinya, maka dilibatkan 2 atau 3 orang sebagai saksi. Bila belum juga mencapai kesepakatan atau perdamaian, maka persoalan ini diajukan kepada sidang jemaat. Dan jika sampai dihadapkan di jemaat belum juga mendapatkan sebuah solusi, maka pada akhirnya yang bersangkutan itu dikenakan sanksi gereja berupa dikucilkan dari kehidupan persekutuan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, walaupun demikian, ternyata tindakan pengucilan seseorang itu bukan akhir. Karena jika kita memperhatikan bahagian atau 2 ayat terakhir, masih dimintakan supaya jemaat Tuhan terus mendoakan agar saatnya Tuhan bisa memulihkan dan mengembalikan saudara kekasih itu untuk hidup kembali dalam persekutuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, praktek penyelesaian persoalan atau penyelesaian konflik yang dianjurkan ini sudah diterapkan oleh beberapa gereja, tentu sesuai dengan konteksnya, termasuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Walau dalam prakteknya tidak serumit anjuran yang disampaikan di atas, tetapi paling tidak esensinya ialah adanya usaha untuk mengembalikan orang yang bersalah pada posisi yang benar, sekalipun disadari bahwa menyelesaikan konflik antara kita dengan orang lain
atau antar dua pihak yang bertikai memang bukan hal yang mudah. Sehingga mungkin saja ada persoalan yang sulit terselesaikan akibat ada yang kukuh mempertahankan prinsipnya walau mungkin bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kenyataan sering dijumpai bahwa masih banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang tidak saling tegur sapa, bahkan sudah sekian waktu, apa itu berhari-hari, apa itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Padahal sangat mungkin mereka itu hidup dalam persekutuan yang sama dalam satu jemaat. Sangat mungkin mereka itu bertetangga. Sangat mungkin mereka itu beribadah di gedung gereja yang sama, bernyanyi bersama dengan pujian yang sama, berdoa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Mungkin mereka adalah orang-orang yang rajin berdoa dan rajin merenungkan firman Tuhan, tetapi sulit untuk menyelesaikan persoalan dengan saudaranya. Pertanyaannya mengapa? Ya kadang orang yang merasa bersalah, dia berpikir tidak perlu meminta maaf, apalagi kepada orang yang mungkin dianggap tidak terlalu penting, orang yang mungkin status sosialnya rendah, status pendidikannya juga rendah, apalagi mungkin dia orang miskin, atau mungkin dia itu hanya adik, ponaan atau ipar, atau dia itu hanya anak kecil yang tidak perlu meminta maaf kepadanya. Atau sebaliknya, sebagai pihak yang benar bersikukuh bahwa yang salah harus tahu diri dan datang minta maaf. Bila tidak, maka jangan harap saya memaafkannya. Begitulah kenyataan yang sering terjadi dalam relasi hidup sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Saudaraku, andaikan jika tiap pribadi dalam persekutuan mau berserah diri dituntun oleh firman Allah, maka tentu kita akan mencapai kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Kekasih Tuhan, kalau kita mencermati alasan-alasan yang membuat mengapa orang sulit berdamai yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua pihak sama-sama tidak menurut kehendak Tuhan. Pihak yang menyakiti jelas adalah orang yang bersalah dalam pandangan manusia, apalagi di hadapan Allah. Pihak yang menyakiti jelas harus meminta maaf, sementara pihak yang disakiti secara logika memang benar dalam pandangan manusia dan pandangan Allah. Namun saudaraku, bila yang merasa benar tadi tidak mau berusaha untuk membangun perdamaian dengan orang yang menyakitinya, maka di dalam pandangan Allah dia pun ikut bersalah. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mau membantu menyelamatkan saudara yang telah melakukan kesalahan.
Maksudnya, bila kita tetap bertahan pada posisi sebagai pihak yang benar, maka sama artinya dengan membiarkan yang bersalah tetap berada di dalam kejahatannya. Saudaraku, tidak menyakiti orang lain adalah sikap hidup yang benar. Namun jauh lebih benar adalah mencari orang yang menyakiti dan kita memperbaiki relasi, sekalipun untuk itu kita mau merendahkan diri. Alkitab mengajarkan model rekonsiliasi atau perdamaian yang kadang sulit diterima akal sehat. Seperti yang kita renungkan tadi, bukan orang yang bersalah meminta maaf, tapi orang yang disakitilah yang diminta untuk memulai membangun relasi sehingga terjadi perdamaian. Atau juga Alkitab dalam bagian yang lain menyampaikan atau menganjurkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka, khususnya mereka yang menganiaya kita. Matius pasal 5 ayat 44. Saudara kekasih Tuhan, bila direnungkan maka anjuran-anjuran di atas ternyata adalah cara untuk memenangkan dan menyelamatkan orang dari zona kebinasaan, agar mereka kembali kepada kehendak Tuhan, atau minimal cara hidup mereka diluruskan kembali. Orang Kristen dianjurkan untuk mewujudkan nilai kebaikan dan kebenaran, tetapi dalam tingkatan yang lebih tinggi dari kebenaran standar yang biasa dilakukan oleh semua orang. Sehingga tidak ada ceritanya kalau ada orang Kristen yang menahan amarah dan kebencian berlama-lama karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan jika model penyelesaian konflik demikian diberlakukan dalam kehidupan atau konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tentu kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan bersama sebagai rakyat Indonesia. Paling tidak model rekonsiliasi ini bisa menjadi rujukan solusi bagi anak-anak bangsa yang pluralis keberadaannya dan juga banyak persoalan yang dihadapi. Dengan menerapkan model penyelesaian demikian, manfaatnya bukan hanya mengawal kebersamaan kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan untuk tetap hidup dalam keharmonisan, tetapi sekaligus memampukan kita untuk mewujudkan hidup harmonis dengan sesama lain dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya di bulan kitab suci ini kita semakin penuh semangat untuk terus menggali dan menemukan, menghayati nilai-nilai kehidupan di dalam Alkitab sebagai rujukan untuk membangun hidup bersama yang berkenan di hati Allah. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius supaya tetap berpegang kepada Alkitab, dia menyatakan bahwa Alkitab memuat firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita
masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Kita memperbaharui akan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan mempersembahkan, kita mengaku bahwa segala yang ada pada kita adalah dari Tuhan dan pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Untuk itu, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Adapun persembahan dilandasi dengan ayat dasar 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8, yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Persembahan akan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 439 ayat pertama dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Maha Agung, Maha Ajaib, Maha Sejati, Allah Bapa dan Tuhan kami, yang kami kenal dan sembah
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami dikaruniakan waktu untuk bersama-sama menyembah Dikau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, karena hanya Dikau yang layak menerima pujian dan sembah dari semua kami yang adalah ciptaan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang boleh kami lewati dengan berbagai kasih dan kemurahan yang menyertai, yang menopang, yang mendukung kami dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, di hari ini kami disapa oleh sabda-Mu untuk belajar menyelesaikan konflik yang jika terjadi di antara kami, maka kami belajar bahwa di pihak manapun kami harus memiliki inisiatif untuk membangun perdamaian. Tidak peduli kami di pihak yang salah atau benar, Alkitab mengajarkan kami supaya kami selalu berjuang untuk membawa siapapun yang bersalah untuk menemukan kebenaran dari Allah. Hal yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami untuk mewujudkannya. Kami belajar untuk mewujudkan firman Allah ini ketika kami membangun kehidupan bersama dalam keluarga, ketika kami mengupayakan relasi yang penuh dengan keharmonisan dalam hubungan di dunia pekerjaan. Tuhan mampukan kami juga ketika kami berupaya untuk menciptakan relasi yang penuh dengan damai dalam kehidupan bersesama sebagai anak-anak bangsa. Kami mengakui dan menyadari bersama bahwa dimanapun lingkup kehidupan kami berada, entah dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, maka gesekan-gesekan itu rentan terjadi ketika kami mengutamakan kepentingan diri dan kepentingan kelompok. Ketika realitas itu terjadi dalam kehidupan kami dimanapun, maka kami mohon Tuhan menolong kami supaya biarlah kamilah yang berinisiatif memulai menciptakan kembali hubungan yang baik dalam hubungan sesama di tengah-tengah keluarga, sesama di tengah-tengah jemaat, maupun sesama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kami memberi diri kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, supaya oleh ketaatan itulah dimanapun kami hidup selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa di surga, berkenan menolong kami supaya kebersamaan yang terbangun dalam lingkup kehidupan jemaat, Tuhan memampukan kami untuk terus mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah kebersamaan kami,
apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, biarlah nilai-nilai itu tetap kami wujudkan, betapapun harus banyak tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk mewujudkannya. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Banyak hal baru yang patut kami lakukan. Banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang harus kami tanggalkan. Kami dikuatkan untuk terus mengadaptasi diri dengan sebuah realitas yang baru, sehingga kami mampu selalu menjadi motivator untuk membangun kehidupan bersama dalam situasi kenormalan yang baru. Mampukan kami, teguhkan iman dan percaya kami, taatkanlah kami kepada berbagai aturan dan kebijakan pemerintah sebagai wakil Allah yang selalu mengupayakan kebaikan-kebaikan bersama untuk masa depan kami bersama. Biarlah kami terus melakukannya, juga sebagai wujud kehadiran kami menjadi jalan berkat bagi orang banyak. Kami juga menyadari bahwa dampak dari adanya COVID-19 kini merambah sampai dengan berbagai aspek kehidupan ekonomi, kehidupan bersama sebagai anak-anak bangsa, di mana masing-masing pribadi, kelompok yang ingin mengutamakan atau memperjuangkan kepentingannya sendiri. Berkenan Tuhan sadarkan semua kami bahwa apa dan siapapun kami diciptakan Tuhan untuk ada di rumah Indonesia, sehingga kami memiliki kewajiban untuk saling membangun kebersamaan, saling menopang dan bersama mendukung pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan untuk kebersamaan ke depan dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berserah diri untuk hidup kami semua di hari-hari yang akan datang. Kami tidak memahami kapan situasi ini berakhir, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tetap ada bersama dengan kami dalam segala peristiwa-peristiwa kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, berkenan menolong jemaat kami, setiap kami yang terpanggil sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami terus saling mendoakan satu kepada yang lain, teristimewa terkait dengan persekutuan jemaat, agar tetap ada dalam satu kesatuan hati, kesatuan pikir, kesatuan iman, untuk terus berdoa, terus memuliakan Tuhan, terus berkiprah di dalam panggilan kami sampai dengan waktu-waktu selanjutnya. Kami mohon ampun Tuhan, manakala setiap peran-peran yang dipercayakan kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Kami menyerahkan warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang penuh pergumulan, bahkan kami semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyertai kami dan membersamai kami senantiasa.
Terima kasih Bapa di surga. Begitulah doa dan permohonan kami di saat ini. Berkenan Tuhan menerima kami, menerima pujian, sembah dan hormat kami, karena kami percaya bahwa kami bisa melakukan itu hanya karena kekuatan dan pertolongan Bapa. Juga berkenan menerima persembahan yang sudah kami haturkan, biarlah itu boleh menjadi alat bagi karya kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini. Dengan menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami di dalam berpikir dan memohon, maka kami membawa dan menghaturkan doa dan sembahyang kami ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang benar bukan saja karena dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia sebagai orang yang berusaha mengubah orang yang bersalah kepada jalan yang benar. Itulah bentuk kebenaran yang jauh lebih benar. Kekasih Tuhan, sebelum kita bersama mengakhiri ibadah di saat ini, kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 389, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku
Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.